Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang saya hormati, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan akan berikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi, yang lebih beruntung lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, jalan kedamaian hidup yang abadi, jalan ketentraman, jalan kebenaran yang abadi kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok di hari kiamat kita insya Allah dan semoga bisa mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena berhalangan sakit atau berhalangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan membuat mereka bisa hidup normal dan hidup bahagia lagi sehingga bisa berkumpul bersama kita semuanya. Ya, amin. Adik-adik yang berbahagia atau teman-teman yang berbahagia, jadi mata kuliah Pancasila ini memang mata kuliah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya karena mata kuliah ini sudah ada ya sejak zaman SD kita, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi ini. Jadi mata kuliah ini lebih mudah tapi menarik karena selalu kontekstual, berhubungan dengan situasi dan kondisi kehidupan kita sehari-hari dan kaitannya dengan perkembangan negara kita sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia itu ya. Jadi memang kalau kita tengok sejarahnya ya, ini karena pertemuan pertama saya hanya akan berikan pengantar-pengantarnya saja ya. Karena sejarahnya maka Pancasila ini dulu diciptakan oleh para founding father, dipimpin oleh Bung Karno pada tahun 1905 ya, sebelum Indonesia merdeka, lalu dideklarasikan sebagai sebuah dasar negara gitu ya, Republik Indonesia ini. Lalu oleh Pak Harto setelah peristiwa gerakan 30 September ketika Indonesia jatuh ke dalam komunisme itu, Soeharto mencoba mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara ya, tidak hanya dasar negara tapi ideologi negara yang dipakai untuk mempersatukan berbagai elemen masyarakat yang terpecah belah pada sebelum Soeharto ini ya, lalu menjadikan Pancasila sebagai ideologi bahkan menjadi asas organisasi keagamaan maupun sosial maupun politik di Indonesia. Tidak hanya dasar negara tapi semua organisasi sosial, keagamaan dan politik Indonesia menggunakan Pancasila sehingga terjadi perdebatan yang panjang antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis itu. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti materi-materinya ya adik-adik itu sebenarnya banyak ya, tapi nanti kita ringkas-ringkas saja ya. Bagaimana kita akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila, pergumulan di dalamnya, faktor internal yang melahirkannya, faktor eksternal yang mendorongnya sehingga Pancasila lahir di tengah Perang Dunia Kedua gitu ya, antara sekutu dengan Jerman dan Jepang itu ya. Lalu kemudian kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi sosial gitu ya. Apa bedanya Pancasila sebagai ideologi sosial menjadi gerakan sosial bagi kelompok kebangsaan ya, kelompok nasionalis, dan juga Pancasila sebagai dasar negara yang selalu selalu dikampanyekan oleh para pejabat kita ya. Itu nanti juga akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup Wal Tanjung kalau Presiden Soekarno bilang ya, pandangan hidup bangsa Indonesia,
Lalu ada yang menulis Pancasila sebagai ideologi dunia karena kelompok-kelompok kebangsaan kita semuanya ini ingin Pancasila juga menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu. Sehingga pada tahun berapa itu ya Presiden Soekarno pernah berpidato mengenai Pancasila di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat yang kemudian disambut gegap-gempita oleh Majelis Umum PBB gitu ya. Nah, setelah kita menguasai itu, kita akan melihat hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia, Declaration of Human Rights, lalu Pancasila dengan agama, terutama agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya juga agama Islam yang kita cintai ini, ya. Lalu kemudian Pancasila dengan kehidupan lain, ya, kehidupan ekonomi dan politik, sosial, ya. Ada nanti ekonomi Pancasila, Pancasila sebagai nilai kebudayaan Indonesia, ya, sebagai ciri kebudayaan Indonesia, jati diri bangsa Indonesia, ya. Nanti ada budaya Pancasila itu yang bagaimana gitu ya, hubungan Pancasila dengan kebudayaan, Pancasila juga dengan gerakan civil society, Pancasila dengan gerakan agama sudah ya, gerakan civil society, gerakan hak asasi manusia, Pancasila dengan demokrasi, Pancasila dengan komunisme dan kapitalisme, pertarungannya bagaimana begitu ya. Jadi nanti kita akan bahas itu, tapi karena hari ini kita diskusi perdana, nanti silakan ada di absen di WA ya, di WA dulu, tulis nama dan NIP-nya, lalu nanti akan saya pindahkan di SIA gitu ya, tulis nama itu, lalu kemudian nanti kalau di WA kan bisa terhapus, akan saya simpan di SIA akademik kita absensi gitu ya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti di kuliah kelas selanjutnya kita syukur bisa pertemuan di kelas gitu ya. Jadi lebih ada tatap muka, itu ada hubungan psikologis. Kalau kelemahan dari kuliah online itu tidak ada hubungan psikologisnya, kurang ya. Kalau tatap muka atau kuliah luring ya, daring luring ya. Tatap muka di kelas itu non online itu kita bisa punya hubungan psikologis, hubungan intelektual yang lebih baik lagi daripada di dunia online. Dunia online memang efisien dan efektif, tetapi memang dia tidak bisa menjamin terjadinya transaksi pengetahuan yang lebih integralistik dan komprehensif gitu ya, yang lebih utuh gitu ya, yang lebih syumuliyah kata teman-teman ikhwan itu ya. Jadi memang harus ada pertemuan-pertemuan tatap muka. Kalau hari ini memang karena situasi dan kondisinya kurang kurang pas karena banyak demonstrasi, banyak gerakan-gerakan sosial yang menimbulkan kericuhan dan kerusuhan itu, maka kita untuk sementara kuliah online gitu ya, agar para mahasiswa tidak menjadi korban atau menjadi sasaran dari kalau terjadi kerusuhan di jalanan itu, karena memang biasanya demonstrasi itu di jalanan. Tapi saya kira memang demonstrasi itu bagus karena memang dilindungi oleh undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat gitu ya, menyuarakan kebenaran, keadilan gitu ya. Sehingga ada keberpihakan para mahasiswa dan teman-temannya itu untuk membela masyarakat Indonesia yang lagi sulit kondisi ekonominya dan sebagainya itu kepada negara, karena negara ini dianggap sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab mengurus rakyatnya ya. Tidak hanya agama atau hal lain, tapi negara yang paling bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi situasinya masih menunggu nanti kalau situasinya tidak baik online. Kalau baik ya kita pertemuan di tatap muka. Silakan absen dan kita akhiri sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita pada hari ini tidak panjang lebar, nanti kita bahas yang lebih panjang lebar lagi di kelas dengan diskusi dan grup-grup diskusi ya FGD gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.